Chapter 262. The Omen of Assembly, 1. 3 tahun yang lalu, Akatrina. Shin Jonghak terbangun di dalam hutan. Daun berguncang di tengah angin yang dingin bertiup. Hanya suara alam memasuki telinganya. Petik 2. Shin Jonghak terangkat setelah menatap dedaunan kosong. Hutan itu penuh dengan hal-hal yang belum pernah dilihatnya. Pepohonan tampak berbeda dari yang dia lihat di bumi. Bahkan sebelum dia bertanya-tanya di mana dia berada, rasa lapar melanda dirinya. Mari kita cari sesuatu untuk dimakan terlebih dahulu. Dengan pemikiran itu, Shin Jonghak mulai mencari cara untuk bertahan hidup. Dia mencicipi daun yang berbeda, mencari akar yang bisa dimakan, dan merenungkan apakah tubuhnya bisa memerangi jamur yang jelas beracun. Setelah berkeliaran di hutan selama sekitar 1 jam. Dia menemukan tas kulit di tanah. Saya mendengar kulit dapat dimasak dan dimakan. Tunggu, apakah itu yang kupikirkan? Petik 2. Petik 2 tanda seru petik 2. Sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan Shin Jonghak dengan cepat berlari ke tas. Setelah memeriksa tas itu dengan cermat, ia menjadi yakin bahwa ini adalah kantong makanan yang dibawa Kim Ha-jin. Itu dijiwai dengan ekspansi ruang kelas tinggi, pelestarian kesegaran kelas tinggi, dan penurunan berat badan. Teguk. Shin Jonghak menelan ludah dan memeriksa isi tas. Lalu, dia berseru tanpa sadar. Oh, tas itu praktis adalah gudang makanan yang bergerak. Ada cukup makanan di tas untuk bertahan 1 tahun. Bagaimanapun juga dia berguna. Shin Jonghak mengeluarkan sepotong dendeng dari tas. Nom. Saat dia mengisi perutnya, dia mulai mencari teman-temannya. Tapi dia tidak bisa menemukan siapapun, tidak peduli seberapa keras penampilannya, dan malam segera tiba. Tanpa pilihan lain, dia menyalakan api unggun untuk makan sendiri. Itu dulu. Siapa di sana? Para tamu yang tidak diundang tiba. Sekelompok 8 orang membawa keranjang dan tombak. Mereka tampak lemah bahkan sekilas dan jelas kelaparan. Aku akan membunuhmu jika kamu tidak menjawab. Shin Jonghak mengangkat tombaknya. Maaf, kami membuat kesalahan besar. Mereka memperkenalkan diri sebagai pemburu pengumpul. Menurut mereka, banyak warga telah meninggal karena perang yang berkepanjangan antara Super dan istana kerajaan, dan mereka yang selamat adalah pelarian yang membentuk kelompok mereka sendiri. Shin Jonghak tidak tahu apa yang mereka maksud, tetapi dia harus mengakui bahwa dia dikirim ke dunia lain. Kalau begitu bawalah aku ke sana. Penasaran, Shin Jonghak mengunjungi markas pemburu pengumpul. Seperti namanya, mereka hidup sehari-hari dengan mencari makanan, sering kelaparan pada hari-hari yang tidak dapat mereka temukan. Shin Jonghak menawari mereka makanan. Namun, penjahat yang mencium makanan datang kepadanya. Petik 2. Dari mana kamu mendapatkan makanan itu? 3 ksatria lapis baja muncul dari kegelapan. Para pemburu pengumpul gemetar ketakutan. Tawarkan ke kaum Super jika kamu ingin mempertahankan hidupmu. Para ksatria itu sombong dan kuat. Shin Jonghak mencibir dan menusuk hati mereka dengan tombaknya. 3 ksatria terbunuh dalam sekejap mata. Ketika pertempuran berakhir, pemburu pengumpul tiba-tiba membungkuk kepada Shin Jonghak. Shin Jonghak menyukai perasaan diperlakukan seperti raja. Tolong terima kami. Kepala pemburu pengumpul menangis dan memohon. Karena Shin Jonghak membutuhkan pria untuk mencari teman-temannya, ia memutuskan untuk menerima orang-orang barbar ini. Sama seperti itu, sebulan berlalu. Shin Jonghak menemukan sebidang tanah yang bisa ditanami dan membuat pemburu pengumpul menabur benih. Dia memilih 30 pria dan wanita dengan bakat seni bela diri dan mengajari mereka cara tombak. Karena atmosfernya memiliki mana yang cukup, mereka tumbuh dengan cepat. Sama seperti itu, setengah tahun berlalu. Mereka kehabisan makanan. Kebun kecil mereka tidak cukup untuk memberi makan 500 mulut. Shin Jonghak tidak punya pilihan selain membentuk vigilante untuk mencuri pasokan dari wilayah Super. Sama seperti itu, 1 tahun berlalu. Shin Jonghak telah menjadi pemimpin penuh vigilante. Rambutnya mencapai bahunya, dan dia memotong janggutnya agar terlihat keren. Para anggota vigilante juga tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Murid pekerja keras belajar banyak hal dari tuan mereka yang baik, dan mereka menjadi cukup kuat untuk disebut ksatria. Sama seperti itu, 2 tahun berlalu. Sambil melindungi pemburu pengumpul dari monster, mencuri perbekalan dari wilayah Super, dan melawan para ksatria hitungan, Shin Jonghak mencapai kesadaran besar. Tombak api hitamnya telah mampu menghanguskan kekuatan sihir musuh juga. Shin Jonghak memberi gift yang baru berevolusi nama keren, Magic Devourer. Tapi itu hanya meningkatkan keinginannya untuk kembali ke bumi, dan kebenciannya terhadap orang-orang yang menempatkannya di dunia ini tumbuh. Dan 3 tahun kemudian, di masa sekarang, Shin Jonghak akhirnya menemukan orang yang ia cari. Kim Ha-jin. Dia terpojok oleh ksatria Super, Raylan, tetapi Raylan tidak memasuki mata Shin Jonghak. Aku menunggu 3 tahun. Dia mengarahkan tombaknya ke punggung Kim Ha-jin. Api hitam melonjak tajam dari tombaknya. Apa yang terjadi dan di mana? Selama 3 tahun terakhir, Shin Jonghak membunuh ribuan monster dan mengalahkan ratusan ksatria. Dia berkelahi sesering dia makan, dan bertahan hidup adalah satu-satunya hal di pikirannya.
Di dunia yang tidak dikenal ini, dia bahkan harus mengurus 500 nyawa. Karena kecerobohan sekecil apapun bisa berarti kematian, ia harus waspada setiap detik. Apa yang telah kamu lakukan selama 3 tahun terakhir? Di bawah beratnya tanggung jawab dan situasi hidup atau mati, Shin Jong-hak mencapai ranah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kamu lebih baik menjelaskan dengan benar jika kamu tidak ingin mati. Sebagai dewa tombak yang melampaui semua batas, Shin Jong-hak memancarkan kekuatan sihir yang tak terbatas dan kehadiran yang luar biasa. Ya ampun. Saya menjadi terdiam. Saya terkejut dengan pertumbuhan tiba-tiba Shin Jong-hak, tetapi niat membunuhnya adalah yang lebih mengejutkan saya. Sepertinya itu menusuk hatiku. Dia sulit dihadapi. Mundur. Bahkan Ryland, yang memperkenalkan dirinya sebagai master pedang, memasang wajah bermasalah. Kemudian, dia mundur begitu Shin Jong-hak mulai bergerak. Tak satu pun dari para kesatrianya mengucapkan kata keluhan. Menyodok. Jin Sahyuk menyodok sisiku. Oi, ada apa dengannya? Petik 2. Sepertinya dia sudah di sini selama 3 tahun. 3 tahun. Ya, itu terjadi sesekali. Dia terjebak dalam waktu sendirian. Petik 2. Ketika Ryland dan para kesatrianya menghilang, Shin Jong-hak dan anggota vigilante dengan cepat bergerak. Mereka mengelilingi kami dalam sekejap mata. Shin Jong-hak mendatangiku, memelototiku. Dia tampaknya telah berusia setidaknya 6-7 tahun. Jelaskan, Kim Ha-jin. Saya mungkin membunuh Anda tergantung pada jawaban Anda. Petik 2. Dia benar-benar marah. Karena kehadiran yang dia berikan benar-benar berbeda dari Shin Jong-hak tua yang kukenal, ketegangan menyelimuti tubuhku. Kami juga mencarimu, Kuhum. Petik 2. Aku berdehem dan menunjuk ke Jin Sahyuk. Pertama, itu semua karena dia. 1 jam kemudian, saya selesai menjelaskan semuanya kepada Shin Jong-hak. Dia menjadi marah ketika mendengar apa yang terjadi, dan dia menuduh Jin Sahyuk. Yang mengejutkan saya, mereka bertempur sejajar. Bahkan, Shin Jong-hak awalnya membuatnya kewalahan. Lagi-lagi masalah kesesuaian. Api hitam Shin Jong-hak membakar kekuatan sihir Jin Sahyuk, dan Jin Sahyuk ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan tanpa senjata sihir emisinya. Menyaksikan perkelahian mereka, merinding muncul di tubuhku. Saya tidak pernah menyangka Shin Jong-hak akan bertarung secara merata dengan Jin Sahyuk. Karena dia bahkan mendekati kemenangan pada awalnya, keterkejutanku tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tentu saja, jika pertarungan berkepanjangan, Jin Sahyuk akan menang dengan hadiah curangnya, manipulasi realitas. Bagaimanapun, setelah percakapan tinju, kami kembali ke kota Shin Jong-hak. Kristal yang kamu bicarakan ada di kota. Shin Jong-hak memiliki pecahan kristal di dalam kota. Tapi aku lebih terkejut dengan kota daripada pecahan kristal. Itu memiliki pagar, penjaga, menara pengawal, dan sebagian besar hal yang dibutuhkan sebuah kota. Petik 2. Kamu membangun semua ini sendiri. Jin Sahyuk bertanya pada Shin Jong-hak. Dengan pertarungan mereka, dia mengakui kekuatan Shin Jong-hak. Semua orang membantu. Padahal, tentu saja, saya melakukan 70% pekerjaan. 673 orang tinggal di sini sekarang. Petik 2. Shin Jong-hak menjelaskan dengan bangga. Tapi segera, dia kembali menatapku dengan ekspresi rumit. Tapi tempat ini benar-benar hanya dunia palsu yang terwujud. Iya. Aku mengangguk. Petik 2. Shin Jong-hak tidak banyak bicara, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kepahitannya. Bagaimanapun, ambillah. Anda dapat kembali jika memiliki 6, bukan? Petik 2. Shin Jong-hak menyerahkan beling itu. Sama dengan. Bagian fragmen kontinental. Sebuah kristal yang mempertahankan masa lalu yang tercatat. Mendukung mana untuk pertumbuhan. Sama dengan. Seperti yang diharapkan, setiap pecahan kristal memiliki fungsinya sendiri. Inilah yang membantu Shin Jong-hak tumbuh begitu cepat. Sekarang, saya punya 2. Bawa penduduk kotamu ke ibu kota. Ini tempat yang jauh lebih baik sekarang. Petik 2. Modal. Ya. Shin Jong-hak tampak enggan. Itu sama untuk anggota vigilante yang berdiri di sampingnya. Mereka jelas tidak senang dengan kehadiran kami di sini. Tinggal di sini berbahaya. Monster akan segera tiba. Petik 2. Jin Sahyuk mencoba membujuk Shin Jong-hak, tetapi dia hanya mengejeknya, bertanya bagaimana dia tahu itu. Jin Sahyuk mengejek kembali dan menjelaskan. Ini adalah dunia tempatku tinggal. Aku tahu lebih baik dari siapapun apa yang akan terjadi di masa depan. Petik 2. Shin Jong-hak menatap Jin Sahyuk lekat-lekat, lalu menoleh ke arahku. Kim Ha-jin, pelacur gila apa yang mengoceh tentang ini? Pertarungan kedua antara Shin Jong-hak dan Jin Sahyuk dimulai. Pandemonium, basis Chameleon Troupe. Ketika ada kabar bahwa Fenrir ditangkap, bos ingin segera pergi untuk menyelamatkannya. Hari itu, dia kehilangan ketenangannya. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di depannya dan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan orang. Namun, Spartan ada di sana untuk menghentikan bos. Spartan memberitahu bos bahwa Kim Ha-jin aman, dan mengetahui bahwa Kim Ha-jin dan Spartan terhubung, bos tidak punya pilihan selain mempercayainya.
Petik 2. Aku akan mengatakannya sekali lagi, jika sesuatu terjadi pada Kim Ha-jin, kamu sudah mati. Sejak hari itu, bos selalu memiliki Spartan di sisinya. Dia ingin tahu apakah sesuatu terjadi pada Kim Ha-jin sesegera mungkin. Piik. Spartan mengguncang paruhnya dengan sedih. Aku bercanda, yah, setengah bercanda. Petik 2. Bos tersenyum dan memegang Spartan di tangannya. Jadi, bos, apa yang akan kita lakukan Gelombang? Kami juga menculik orang tuanya, tanya Jain. Dia menatap bos dari sofa. Bos menjawab singkat, pertama, biarkan mereka bertiga berbicara. Gelombang oke, tapi ada hal lain yang harus kamu ketahui sebelum itu Gelombang. Ekspresi Jain menegang dengan menakutkan. Ada desas-desus yang beredar bahwa, Bell, bergabung dengan tim pembunuhan Orden. Petik 2. Bahu bos membeku. Mendengar namanya saja, dia dipenuhi amarah. Namun, dia terus-menerus berkata pada dirinya sendiri untuk mendinginkan kepalanya. Semua untuk balas dendam yang lebih menyeluruh. Juga, tentang insiden Kwang-oh. Kami menemukan siapa di belakangnya. Anda pernah mendengar tentang Kim Sukoi, kan? Dia adalah mantan presiden. Petik 2. Bos mengangguk. Kim Sukoi, mantan presiden Korea dan lelaki yang merebut otoritas asosiasi. Kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan Gelombang. Kamu benar. Jain mencibir dan menggeliat. Gelombang oh benar, bos, kami memutuskan untuk menyertakan drone dalam misi ini. Apa? Bos mengerutkan alisnya. Kami tidak punya pilihan, kami membutuhkan kekuatannya untuk misi ini. Pikirkan semua orang kuat yang bergabung dengan misi pembunuhan Orden. Petik 2. Jain menggunakan jaringan informasi drone untuk mengetahui bahwa manusia memutuskan untuk mengerahkan tim kedua mereka sekitar waktu yang ditentukan oleh tim Jin. Yo Jin Wong, Chae Jo-chul, Yun Sengah, Hamparan Luas, Yo Si-hyuk, Kuil Keadilan, Jahat, Penghancuran, Masyarakat Jahat, Hamba Setan, Pandemonium. Pahlawan dan jahat terkenal dari semua sekitar, serta teman-teman Kim Ha-jin, Chae Na-yun dan Rahel, semuanya berpartisipasi dalam misi ini. Juga, anak itu mungkin akan keluar dari Menara Harapan segera Gelombang begitu dia mengetahui apa yang terjadi, dia pasti akan berpartisipasi. Kim Suho, pria yang menarik. Misi pembunuhan ini akan menjadi medan perang yang ganas dengan segala macam karakter. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi di sana. Yah, aku yakin tidak ada dari mereka yang akan memiliki peluang melawan drone Gelombang. Jain tersenyum ketika memikirkan drone. Dia memasuki masa pubertas dan menolak untuk berbicara dengan mereka baru-baru ini, tetapi dia menunjukkan minat pada Yi Yuri yang berusia sekitar usianya. Petik 2. Tapi Jain, drone terlalu berbahaya. Tidak, bos Gelombang berbahaya versus berbahaya, gila versus gila. Itu yang terbaik Gelombang. Drone, hadiah yang dimilikinya menyaingi tingkat otoritas. Kemampuan untuk memanggil dan menjinakkan, alien, yang berkeliaran di kekacauan batas dimensional. Kelinci drone, Mimyo, kebal terhadap Aileen Spirit Speech, dan merupakan senjata pamungkas yang bahkan bisa melahap iblis. Petik 2. Bos mengangguk dalam diam. Dia tiba-tiba teringat kenangan menyakitkan dari masa lalu. Hari Kim Ha-jin dibunuh oleh kuru-kuru. Memikirkan hari itu membuatnya pusing. Baik. Seperti yang dikatakan Jain, sepertinya mereka perlu meminjam kekuatan drone untuk memerangi Raja Monster dan para pelayannya. Akatrina Benua. Shin Jong-hak dan Vigilante memasuki ibu kota. Saya pikir Prihi dan para kesatrianya akan menentang gagasan itu, tetapi yang mengejutkan saya, mereka menyambutnya. Itu karena Vigilante hanya mengganggu Super selama bertahun-tahun. Huam. Bagaimanapun, matahari telah terbenam, dan sekarang sudah larut malam. Saya menguap sambil berbaring di tempat tidur. Sekarang aku hanya perlu mengumpulkan 4 lagi. Karena saya memiliki 2 pada saya dan tahu di mana salah satu dari yang lain berada, saya harus dapat mengumpulkan semuanya dalam 2-3 bulan. Bahkan saat itu, hanya 2-3 minggu seharusnya telah berlalu di dunia nyata. Petik 2. Aku ingin tahu apa yang dilakukan bos. Tiba-tiba saya memikirkan bos, meskipun saya tidak tahu mengapa. Tok, tok. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu saya. Siapa? Sebelum saya bisa bertanya siapa itu, pintu terbuka. Jin Sahyuk berdiri di luar pintu. Dia mendekati saya dengan piyama. Ada apa? Aku tidak bisa tidur, jadi aku datang untuk menemukanmu. Jin Sahyuk mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal saat menatapku dengan ekspresi serius. Kamu tidak bisa tidur. Apa hubungannya dengan saya? Petik 2. Petik 2. Hari ini, kamu bertanya padaku siapa yang aku cari di dunia ini. Aku mengangguk. Saya memang menanyakan hal itu pada hari sebelumnya. Ya, jadi apa? Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu tentang itu. Pada jam ini. Qin Spring. Aku mengerutkan alisku. Jenis apa? Musim dingin Qin Spring. Tapi ekspresi serius Jin Sahyuk membuatku serius juga. Petik 2. Itu nama orang yang aku cari. Pernahkah Anda mendengar tentang dia sebelumnya? Petik 2. Musim dingin Qin Spring. Itu bukan nama yang saya tahu. Semacam musim semi dan musim dingin.
Saya baru akan menjawab, dia orang baik, ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak saya. Musim dingin Qin Spring. Musim semi dan musim dingin. Spring, Chun. Musim dingin, Dong. Chundong. Itu pasti hanya permainan kata-kata, tetapi pikiranku berhenti ketika aku menyadari kemungkinan ini. Rasanya seperti dipukul di belakang kepala saya dengan palu. Petik 2. Musim dingin Qin Spring. Aku menelan ludah dan menggumamkan nama itu lagi. Mungkinkah? Tidak? Mengapa nama Kim Chundong tiba-tiba muncul di sini? Benar, itu yang aku cari. Sudah lama, begitu lama sehingga saya bahkan tidak ingat wajah pelayan saya. Petik 2. Jin Sahyuk menatapku dengan wajah pahit. Perlahan aku bangkit dari tempat tidur. Saya perlu waktu untuk memikirkannya sendiri. Aku tidak tahu siapa itu. Aku sudah menemukannya. Perpustakaan kerajaan memiliki potret setiap pelayan. Petik 2. Petik 2. Jin Sahyuk menatap wajahku seolah dia berusaha menemukan orang lain di dalamnya. Saya ingat apa yang dikatakan Kim Chundong ketika kami bertemu di Menara Harapan. Kita akan bertemu lagi, tapi izinkan saya meminta bantuan Anda sebelum itu. Pandangan Jin Sahyuk tetap berada di wajahku. Segera, dia berbicara. Qin Spring, tampak sama sepertimu. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya kehilangan kata-kata. Oi, Kim Hajin. Jin Sahyuk berbicara, seperti biasanya. Apa kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Kamu bangsat. Pada saat itu, sesuatu muncul di depanku. Itu adalah pemberitahuan pembuatan ulang, yang dibuat oleh perubahan dalam pengaturan cerita.